Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga bisa melanjutkan kajian tarbiyah, kajian parenting kita, setelah kita semua merasakan betapa indahnya bulan Ramadan. Kita berharap semoga madrasah ataupun tarbiyah yang telah kita jalani selama di bulan Ramadan, kita berharap semoga tarbiyah Ramadan tersebut masih membekas dalam kehidupan kita, sehingga para ustadzah harapannya adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan, apa yang telah kita peroleh, yang mana kita ditempa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kita berharap nilai-nilai positif tersebut masih membekas pada diri kita, sehingga harapannya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bisa kita wujudkan, bisa kita praktekkan dalam mendidik putra-putri kita, sehingga tarbiyah Ramadan semoga masih tetap melekat, membekas dalam diri kita. Tarbiyah Ramadan harapannya adalah sebagai bekal untuk mengarungi 11 bulan berikutnya sebelum datangnya Ramadan kembali. Para ustadzah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang karakter pendidik yang sukses. Siapakah seorang murabbi, seorang pendidik yang sukses itu? Yang sudah kita bahas kemarin adalah diantaranya bahwasanya seorang murabbi yang sukses adalah seorang murabbi yang berilmu. Sekali lagi, pentingnya ilmu bagi kita untuk senantiasa menambah ilmu, terutama ilmu tentang tarbiyah. Bagaimana mendidik anak sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang murabbi, seorang pendidik yang tidak berilmu, maka sangat jauhlah dari kata sukses. Karena ilmu ini adalah inti untuk apa? Menjadi seorang pendidik yang sukses. Setelah ilmu, apa kemarin yang kita bahas? Pendidik yang sukses adalah seorang pendidik yang ikhlas.
ikhlas dalam mendidik putra-putri kita, ikhlas dalam mendidik anak didik kita. Setelah ikhlas, kemudian kita juga berusaha untuk mensolehkan diri. Kalau ingin mencetak generasi yang soleh dan solehah, maka kita pun berusaha untuk mensolehkan diri. Setelah itu kita pun berusaha untuk bertanggung jawab dengan menyadari betapa amanah ini amanah yang besar, amanah yang berat, yang harus kita tunaikan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di tengah mengemban amanah diperlukan kesabaran. Bagaimana kita terus bersabar dalam mendidik putra-putri kita. Ustadzah yang dirahmati Allah, kita perlu bersabar dalam membiasakan perilaku baik terhadap anak. Jadi kalau kita ingin membiasakan hal yang baik pada anak kita, maka butuh kesabaran, butuh konsisten, butuh waktu yang lama. Juga sabar menghadapi pertanyaan anak. Sekali lagi kita tidak boleh bosan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kita. Sabar menjadi pendengar yang baik. Dan yang terpenting pula adalah sabar ketika emosi memuncak. Sabar ketika emosi sedang memuncak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan karakter pendidik yang sukses adalah pendidik yang memiliki karakter atau sifat lemah lembut. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang lemah lembut yang dalam bahasa Arab diistilahkan ar-rifqu awil lutfu. Itu tentang lemah lembut. Kalau ingin menjadi seorang pendidik yang sukses, harus memiliki karakter yaitu lemah lembut. Kenapa lemah lembut ini sangat penting bagi kita seorang pendidik? Karena ustadzah, kalau kita melihat realita, mendengar berita, bagaimana banyak berita seorang anak memukul temannya. Bahkan ada anak yang memegang senjata tajam, melakukan kekerasan kepada temannya. Jadi media di zaman now, di zaman sekarang ini hampir menjadi sarapan sehari-hari memberitakan tentang tindakan kekerasan. Jadi kalau di televisi banyak ya, di internet kita lihat banyak media-media yang memberitakan tentang tindakan kekerasan. Bagaimana seorang anak yang masih sekolah melakukan tindak kekerasan kepada temannya sendiri. Ini yang harus kita perhatikan, menjadi PR kita bersama. Kok bisa anak kecil melakukan tindakan kekerasan tersebut? Kenapa bisa demikian? Apakah mungkin karena salah dalam mendidik anak? Karena yang kita khawatirkan, ustadzah yang dirahmati Allah, yang kita khawatirkan adalah
Ketika kita keras dalam mendidik anak di rumah, kasar, keras, ini yang kita khawatirkan akan berdampak pada psikologis karakter anak. Anak yang biasa dididik dengan keras, dengan kasar, maka biasanya anak tersebut akan melampiaskan kekasarannya tersebut kepada temannya. Contoh, kalau dalam keluarga nih, kalau orang tua suka memukul anak, maka dikhawatirkan anak tersebut nantinya akan mempraktekannya kepada adiknya. Jadi terkadang seorang kakak, kenapa kok memukul adiknya? Ternyata bisa jadi karena si kakak ini sering dipukul oleh orang tuanya. Contoh lain, kenapa seorang kakak kok membentak adiknya yang masih kecil? Kenapa sih kakak saya punya anak kok anak kakak ini sering membentak adiknya? Nah, kita perlu muhasabah, introspeksi diri. Barangkali kita mungkin sering membentak anak kita. Kalau si kakak sering dibentak orang tua, maka otomatis sang kakak tersebut akan mencontoh orang tua dan mempraktekkan kepada adiknya, sehingga adiknya sering dibentak oleh kakaknya, sering diperlakukan kasar oleh kakaknya. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita sebagai seorang murabbi, sebagai orang tua, memperlakukan anak dengan lemah lembut tanpa kekerasan. Bahkan kalau kita lihat berita sebuah tragedi yang sangat memilukan, yang mungkin susah untuk dipahami, apabila ada seorang anak kecil yang tewas terbunuh digorok oleh orang tua sendiri. Dan kemarin ada berita yang viral bagaimana seorang ibu tega membunuh anak-anaknya. Anak-anaknya dibunuh. Ada yang digorok lehernya, ada yang meninggal, terus ada yang kritis, ada yang terluka. Kenapa bisa demikian? Apakah karena orang tua tersebut gregetan? Juga yang dikhawatirkan adalah bisa jadi ketika anak itu mungkin nangis terus, nangis gak berhenti-henti, ada orang tua yang gregetan sehingga menganiaya anaknya sendiri. Istilahnya apa, Ustazah? Baby blues ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan, yang bahwasanya hal ini bukanlah hal yang remeh. Bagaimana seorang tua itu bisa berlaku kasar kepada anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi, karena mungkin frustasi, karena mungkin suami juga nggak membantu dalam dalam mengurus rumah tangga. Maka ini yang kita perhatikan. Sebagian berita memberitakan bahwasannya ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Tentunya ini sangat jauh dari kata kelemah lembutan. Yang semuanya ini, Ustazah yang terhormati Allah, semuanya ini terjadi karena sikap emosi dan ketidaksabaran. Padahal tubuh yang mungil tersebut seharusnya mendapatkan belayan kasih sayang.
Tapi ada bayi yang masih kecil, sangat kecil, malah dianiaya oleh ibunya sendiri, dimarahin. Kemarin kan sudah kita bahas bagaimana orang tua itu sabar ketika anaknya rewel. Ya rewel itu karena mungkin kecapean atau mungkin baru sakit. Namanya anak kecil nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan kalau baru sakit, rewel terus. Tapi orang tua malah nggak sabar, malah dimarahin, malah na'udzubillah dianiaya. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanggung jawab orang tua itu sangatlah besar. Meskipun kita terkadang merasakan kewalahan di dalam menghadapi perilaku anak yang mungkin kurang menyenangkan, tapi itulah yang dinamakan apa? Ujian kesabaran. Jadi pentingnya lemah lembut yang menjadi karakter pokok seorang pendidik. Sebagaimana kalau kita lihat sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW yang diutus dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, dan penuh kelemah lembutan. Yang mana Nabi ketika diutus dahulu Arab jahiliyah suka berperang antar suku. Bahkan mereka rela mati dan untuk membela kabilahnya, membela sukunya masing-masing. Nah, ketika di era Arab jahiliyah, maka Nabi datang dengan membawa kelemah lembutan. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159 yang menjadi prinsip kita untuk bersikap lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan sebab rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dengan sebab rahmat Allah, kamu Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Nabi diutus dengan membawa kelemah lembutan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap kasar, bersikap keras, faddan, seandainya kamu bersikap kasar, bersikap keras, ghalidhal qalbi, lagi berhati kasar. Coba kita perhatikan, kita pahami ayat ini. Seandainya kamu Muhammad bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min hauli, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Inilah bagaimana tarbiyah Islam yang lebih mengedepankan lemah lembut. Nah, dalam ayat ini Ustazah sangat jelas menunjukkan kalau pendidik itu punya sikap keras, hatinya kasar, itu justru anak didik akan lari, justru nggak akan manut. Terkadang orang tua itu ada yang berpendapat, ini saya harus keras, harus kasar. Kalau nggak dikasari anak ini nggak nurut. Ya, terkadang sebagian orang tua berpikir demikian, beranggapan kalau nggak dikasari kamu itu nggak nurut nak.
Justru di sini dijelaskan bahwasanya apabila seseorang itu bersikap keras dan berhati kasar, justru akan malah lari. Mungkin anak takut dengan orang tua. Ketika dikasari, dikerasi sama orang tua mungkin takut. Tapi kalau orang tua pergi, maka anak akan melakukan apa saja, akan melanggar lagi. Berarti tarbiyah ini belum berhasil. Anak manutnya mungkin teraturnya ada orang tua ya. Tapi kalau orang tua baru pergi keluar, maka anak akan berbuat sesukanya. Jadi bagaimana seorang pendidik itu mendidik dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, namun tegas. Jadi dengan lemah lembut, kasih sayang, tapi bagaimana anak itu nurut dan tidak, istilah kita tidak melunjak gitu. Ini bagaimana nih ketegasan di dalam kelemah lembutan. Nabi saja kalau keras, berhati kasar, maka orang-orang akan menjauh dari Nabi. Ya. Inilah tarbiyah yang datang dari ilahi untuk menghadapi Arab jahiliyah. Nabi bersikap lemah lembut. Jadi ustadzah yang terhormati Allah, kelemah lembutan itu bukan berarti menjadikan diri kita itu rendah. Tidak. Justru dengan berhati lembut, dengan kelemah lembutan, maka akan membuat dirinya terlihat indah. Dengan kelemah lembutan, maka apa? Akan terlihat indah. Ini yang harus kita ingat. Lemah lembut akan menciptakan keindahan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna rifqa lam yakun fi syai'in qat illa zanah." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Jadi kalau lemah lembut itu ada dalam sesuatu, maka akan menghiasinya, akan menjadikannya indah. Tarbiyah akan menjadi indah apabila dihiasi dengan kelemah lembutan. Sebaliknya kata Nabi, wala nusi'a min syai'in qat illa syanah. Dan tidaklah dicabut kelemah lembutan dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Jadi kalau kelemah lembutan itu hilang dalam sesuatu, contohnya lemah lembut hilang dari tarbiyah, maka inilah yang akan memperkeruh, yang akan menodai, mengotorinya. Maka hadis ini yang kita jadikan prinsip, bahwasanya dalam mendidik anak kita kedepankan lemah lembut. Bagaimana kita kedepankan kelemah lembutan? Apalagi anak yang masih TK, masih PAUD, masih SD. Maka hadis ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita seorang pendidik, bagi kita seorang ayah, seorang ibu,
untuk bersikap lemah lembut terhadap anak didik kita. Para ustadzah yang dirahmati Allah, jadi kita harus terus belajar dan belajar untuk tidak sering bersikap kasar. Kita juga harus terus belajar dan belajar untuk tidak gampang marah. Ya, tidak gampang marah, terutama saat menghadapi beberapa situasi kondisi yang tidak mengenakan. Saudara yang terhormati Allah, maka kita ajarkan kelemah lembutan ini kepada anak-anak kita. Karena dengan kelemah lembutan, kalau anak kita didik dengan kelemah lembutan, maka insya Allah anak akan bisa bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Jadi ini, kalau kita tanamkan kelemah lembutan dalam mendidik anak, ini akan menjadikan anak itu tenang dalam menghadapi masalah. Kalau kita lihat para ulama, bagaimana para ulama menjadi rujukan umat. Banyak para ulama yang mereka sukses berhasil menjadi rujukan umat adalah karena didikan dari para ibunda para ulama. Kan ada, mungkin kita lihat ada buku yang bagus yang menceritakan tentang bagaimana ibundanya para ulama. Ternyata di antara rahasianya adalah karena didikan yang penuh dengan kelemah lembutan. Jadi terutama dari didikan kelemah lembutan, seorang ibu telah melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Bahkan para ustadzah yang dirahmati Allah, kalau kita renungi bersama, kelemah lembutan, kesantunan itu dapat meluruhkan hati yang keras tanpa menyakiti. Kelemah lembutan itu bisa mencerahkan pikiran yang keras. Betapa besarnya kekuatannya kelemah lembutan. Maka inilah yang harus kita pahami, bahwasannya lemah lembut adalah salah satu sifat yang dicintai Allah dan disukai oleh manusia. Jadi pada hakikatnya setiap jiwa itu menyukai kelemah lembutan. Terlebih lagi jiwa anak yang masih polos, masih sangat lugu, itu mencintai kelemah lembutan. Kadang kita merasa sedih, merasa nggak tega melihat anak kecil yang mungkin melakukan kesalahan tapi dikasari oleh orang tuanya. Oh, namanya masih anak kecil. Anak kecil yang nggak tahu, masih sangat kecil tapi dibentak dengan sangat keras oleh orang tuanya. Bahkan mungkin sampai ada yang dipukul. Jadi jiwa anak yang masih polos, masih lugu itu sangat mencintai kelemah lembutan. Jadi setiap anak, saudara yang dirahmati Allah, setiap anak itu sangat merindukan sosok pendidik yang ramah, yang lemah lembut. Dan sebaliknya,
jiwa anak akan fobi, akan lari dengan karakter pendidik yang keras, yang kasar dan kejam. Rasulullah SAW adalah sosok pendidik yang penuh dengan kelembutan. Dan sifat lemah lembut dalam mendidik anak sekali lagi akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebaliknya sikap kasar akan membawa keburukan. Di samping itu Ustazah yang dirahmati Allah, ternyata sikap kasar itu dapat meninggalkan trauma, dapat meninggalkan memori buruk dalam jiwa dan ingatan anak. Ini kalau nggak hati-hati ternyata sikap kasar itu dapat meninggalkan trauma, memori buruk dalam jiwa dan ingatan anak. Jadi ingatan anak itu sangat kuat. Dan kalau sering dikasari, sering dikerasi, terkadang menyisakan sebuah trauma atau memori yang buruk. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha rafiqun." Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Ini yang harus kita ingat. Allah itu apa? Rafiqun, maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala hal. Di sini lafaz hadisnya apa? Fil amri kulli. Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala hal. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW juga bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala unfi. Dan Allah akan memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikannya kepada kekasaran. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan sifat lemah lembut inilah yang menjadikan anak terasa nyaman dan lebih mudah dalam menerima pengajaran. Jadi secara tidak langsung sifat lemah lembut ini akan mewarnai karakter anak. Secara tidak langsung sifat lemah lembut ini akan mewarnai karakter anak. Dan insya Allah sifat ini dengan sendirinya akan menurun kepada anak. Jadi kalau orang tua itu mendidik anak dengan penuh kelemah lembutan, maka sifat lemah lembut ini akan menurun pada anak. Ya, maka apa? Nanti orang tua akan merasakan kebahagiaan jika alhamdulillah anaknya memiliki sifat lemah lembut.
Karena apa? Hasil didikan orang tua yang kalau mendidik dengan kelemah lembutan, maka anak pun Masya Allah berkarakter, punya sifat lemah lembut. Coba kita lihat beberapa kisah bagaimana contoh kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana kisah Nabi dalam mengajarkan bagaimana lemah lembut di dalam mendidik anak yang masih kecil. Ya. Contohnya adalah apa? Sabda Nabi, ya ghulam, samillah, wahai anak kecil, apabila engkau makan maka ucapkanlah bismillah, dan makanlah dengan tangan, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, dan ambillah hidangan yang terdekat darimu. Ini diantara apa? Di antara bentuk kelemah lembutan Nabi. Dalam sebuah riwayat yang lainnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyuapkan makanan kepada Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, cucu beliau. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil yang mulutnya dibuka lebar dan lidahnya dijulurkan keluar. Maka beliau bergegas menuju anak tersebut dan menyuapkan makanan tersebut. Masya Allah. Dalam kisah yang lain kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sujud, maka Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Dan para sahabat hendak mencegahnya, akan tetapi beliau mengisyaratkan agar membiarkan mereka berdua. Nah, peristiwa ini kan terjadi di dalam masjid. Tidak sebagaimana orang tua yang anaknya anaknya mungkin menungganginya ketika sholat, langsung apa? Sama orang tua langsung disingkirkan dengan kasar. Atau mungkin didorong dengan kasar. Nabi apa? Kita lihat Nabi sujud dengan lama sampai apa? Membiarkan Hasan dan Husain kuda-kudaan sampai puas, akhirnya apa? Turun sendiri. Kita lihat bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW terhadap cucu beliau Hasan dan Husain. Jadi ketika seorang ayah yang mengajak putranya ke masjid, maka juga harus dengan penuh kelemah lembutan. Ini menunjukkan apa? Sifat kelemah lembutan Nabi. Ada yang mungkin orang tua ketika mau sujud kok anaknya malah tidur, akhirnya anaknya diseret. Ya. Maka yang seperti ini apa? Harus dengan lemah lembut. Contoh yang lain, Ustazah yang dihormati Allah, bagaimana kelemah lembutan Nabi. Ada seorang Badui mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, apakah engkau Nabi mencium anak-anak kecil? Sesungguhnya kami tidak menciumnya. Maka apa jawaban Nabi? Ini ada orang Badui tanya, apakah engkau Nabi mencium anak-anak kecil kalau kami nggak menciumnya? Maka Nabi menjawab, apakah harus aku biarkan engkau agar Allah menghilangkan rasa kasih sayang
dari hatimu. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau orang tua nggak pernah mencium anaknya, nggak pernah membelainya, justru yang dikhawatirkan adalah hilang sifat kasih sayang dari dalam hatinya. Dari Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, dan di sisi beliau ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Lalu Aqra' berkata kepada beliau, Aqra' berkata kepada Nabi, aku memiliki 10 orang anak, dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Jadi Aqra' bin Habis At-Tamimi ini malah bercerita kepada Nabi, aku memiliki 10 anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak penyayang maka tidak akan disayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi kalau mencium anak itu termasuk bentuk kelemah lembutan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang tua tidak boleh menganggap remeh bagaimana memperlakukan anak dengan penuh kelemah lembutan. Jadi para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan berarti kita itu kalau ingin dituruti sama anak, kalau ingin anak itu manut, segan dengan orang tua, maka harus apa? Bukan berarti harus kasar, keras, tidak. Justru apa? Bersikap keras yang mungkin membuat anak-anak merasa takut kepada orang tua, sehingga ada anak yang mau bergerak, mau bermain pun apa? Juga takut. Bahkan terkesan ya dikekang sama orang tua, sampai anak-anak terasa bagaikan di neraka. Maka anak pun juga akan bisa tumbuh dengan berhati keras, membenci orang tua, bahkan mungkin ada niatan untuk berusaha lari dari rumah. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW itu bersikap lemah lembut kepada anak kecil. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana bentuk Nabi SAW itu sangat berlemah lembut kepada anak kecil. Suatu hari, ustadzah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah didatangi seorang wanita yang bernama Sa'idah binti Jazi. Wanita tersebut apa? Ternyata membawa anaknya yang baru berumur 1,5 tahun. Maka Rasul pun memangku anak tersebut. Nah, tiba-tiba anak tersebut mengompol di pangkuan Nabi SAW. Nah, secara spontan ibunda anak tersebut menarik anaknya dengan kasar. Seketika itu juga Rasulullah SAW menasihatinya dengan apa? Dengan satu gayung air, bajuku yang terkena najis karena kencing anakmu bisa dibersihkan. Akan tetapi
luka hati anakmu karena renggutanmu, karena kasarmu tadi dari pangkuanku, itu tidak bisa diobati dengan bergayung-gayung air. Jadi ustazah yang dihormati Allah, kalau anak ngompol, ya jangan dikasari. Itu bisa dicuci, bisa dibersihkan, bisa dijemur. Tapi kalau anak itu dikasari karena ngompol sembarangan, namanya anak kecil, itu apa? Butuh waktu yang lama untuk mengobati trauma tersebut. Jadi yang masalah apa? Trauma itu masih teriang-iang terus. Anak itu ingatannya sangat kuat. Para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sirah Nabi, bagaimana Nabi sering melakukan pendekatan kelemah lembutan dengan anak-anak, maka dengan ciuman kasih sayang, dengan sentuhan kehangatan yang diberikan orang tua, itu akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan kepercayaan, bahkan juga hubungan batin yang kuat antara seorang anak dengan orang tuanya, antara anak dengan gurunya. Maka dengan melakukan pendekatan lemah lembut ini, diharapkan dapat membentuk jiwa anak yang siap menerima, siap merespon, mentaati, bahkan melaksanakan setiap panggilan kebaikan dengan penuh kesadaran tanpa keterpaksaan. Dalam Al-Quran saja kan apa? Kita dilarang fa'ammal yatima fala taqhar, dan adapun kepada anak yatim janganlah kamu bersikap sewenang-wenang. Wa amasa'ilah fala tanhar, yang meminta-minta jangan kamu hardik. Jadi man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan kekasaran, tetapi lemah lembutlah di tengah keluarga, ya. Dengan hal tersebut maka anak-anak akan merasa diperhatikan, dan insya Allah dengan kelemah lembutan maka anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka di sini kita berusaha untuk lemah lembut, namun bukan berarti, sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya lemah lembut bukan berarti lembek, bukan berarti lemah, ya, bukan berarti kalah, tetapi di dalam kelemah lembutan itu tetap harus ada yang namanya ketegasan. Maksudnya apa? Ketegasan. Kalau A ya A, B ya B, jadi apa? Di tengah kelemah lembutan harus ada ketegasan. Dan sekali lagi pula yang perlu digarisbawahi, di dalam ketegasan ya tidak berarti harus kasar. Jadi ketegasan itu bukan kasar, bukan keras, beda nih. Yang mana ketegasan adalah sebuah prinsip, ya, sebuah prinsip konsisten ya di dalam di dalam mendidik, mentarbiyah anak didik kita. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita sifat karakter seorang pendidik yang lemah lembut. Dengan kelemah lembutan maka orang tua, guru akan tetap berwibawa,
akan berada di hati anak didiknya, sehingga dengan kelemah lembutan maka tarbiyah akan terasa indah, terlihat indah. Sebaliknya, apabila kelemah lembutan itu dicabut dalam tarbiyah penuh dengan kekasaran, penuh dengan kekerasan, maka apa? Justru tarbiyah tersebut akan menjadi buruk, ya. Bahkan anak bisa justru depresi dan lain sebagainya. Itulah yang kita khawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sifat, ya, interaksi dengan anak kecil dengan kasih sayang, dengan cinta, ya, jauhi kekasaran yang hanya akan menimbulkan efek negatif pada anak. Ya, jadi Islam itu sangat melindungi hak-hak anak. Jangan sampai sikap kasar, sikap keras yang dilakukan orang tua, jangan sampai itu termasuk kezaliman. Hati-hati dari mendolimi anak, yang itu akan mendapatkan balasannya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Demikian para ustadzah, materi yang kita angkat tentang pentingnya kelemah lembutan. Semoga bisa bijak kita dalam menerapkannya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Cekap, boten-boten. Boten nggih? Nggih, alhamdulillah. Demikian para ustadzah yang dirahmati Allah, nggih, materi kita pada awal, nggih, pembukaan dimulai kembali setelah liburan Ramadan dan Lebaran. Semoga Allah menjaga semangat kita dan istiqomah kita dalam belajar bersama, dalam berdiskusi tentang tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan di dalam mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari bersama, sehingga harapannya kita menjadi seorang pendidik yang hari demi hari kita harapkan yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian ustadzah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.